pemain sayap Manchester United, Alejandro Garnacho, mungkin menghadapi ancaman hukuman atas postingannya yang dihapus di Twitter tentang Andre Onana. Pemain internasional Kamerun itu menjadi penyelamat United pada Selasa malam ketika penyelamatan penaltinya di masa tambahan waktu, memastikan tim asuhan Erik ten Hag memastikan kemenangan penting atas FC Copenhagen di Liga Champions. Garnacho adalah salah satu dari beberapa pemain United yang memberikan penghormatan atas kepahlawanan Onana di media sosial, namun pemain berusia 19 tahun itu menghapus postingannya di Twitter setelah dia menggunakan dua emoji gorila di samping foto dirinya yang melakukan selebrasi bersama sang kiper. Pemain internasional Argentina ini awalnya mengedit postingan asli untuk menghapus dua emoji gorila dan meninggalkan gambar tersebut di timeline-nya sebelum dihapus seluruhnya. Garnacho kini dapat menghadapi dakwaan dari Asosiasi Sepak Bola Inggris karena postingan tersebut kemungkinan akan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap aturan perilaku media sosial. Kasus yang melibatkan komentar media atau komentar yang dibuat di situs jejaring sosial dikenai hukuman berdasarkan peraturan FAE 3 ayat 1. Pemain dianggap bertanggung jawab atas segala postingan di akunnya. Fakta bahwa postingan mungkin dibuat oleh pihak ketiga tidak serta-merta menghalangi diambilnya tindakan disipliner. Selain itu, me-retweet postingan orang lain dapat mengakibatkan tindakan disipliner jika komentar aslinya tidak pantas. Terakhir, menghapus postingan yang tidak pantas, meskipun disarankan, tidak serta-merta mencegah diambilnya tindakan disipliner. United menghabiskan 43 juta pound untuk membeli kiper Inter Milan, Andre Onana, untuk menggantikan David De Gea. Namun pemain asal Kamerun ini memiliki awal yang buruk di klub. Sementara Erik ten Hag akan tetap mengandalkan Onana, United akan tanpa penjaga gawang tersebut hingga 1 bulan, pada bulan Januari, karena ia akan tampil untuk Kamerun di Piala Afrika. Altay Baynder, yang bergabung dari Fenerbahce dengan kesepakatan 4 juta pound pada bulan September, belum melakukan debutnya untuk Setan Merah, diyakini akan jadi penggantinya. Namun The Sun punya isu lain. Surat kabar sensasi itu mengatakan De Gea, yang saat ini berada di Manchester, sedang dalam pembicaraan dengan United mengenai kembalinya ke klub untuk menggantikan Onana. Dalam waktu singkat, David De Gea memberikan tanggapan samar terhadap spekulasi bahwa ia kemungkinan akan kembali secara sensasional ke Manchester United. De Gea tampaknya kembali menjawab spekulasi dengan aktivitas Twitter miliknya. De Gea memposting wajah emotikon bingung, menyinggung laporan tentang kembalinya dia oleh The Sun. Setelah seminggu absen karena pertandingan internasional, Premier League kembali hadir namun waktu kick-off terlihat sedikit berbeda akhir pekan ini dibandingkan biasanya. Waktu kick-off yang unik ini bahkan berdampak pada derby Manchester, yang sangat dinantikan antara Manchester United v Manchester City. Derby Manchester adalah salah satu dari dua pertandingan yang disiarkan televisi pada hari Minggu yang waktu kick-off-nya dimajukan. Sudah menjadi praktik standar sejak lama bahwa jika ada lebih dari dua pertandingan Liga Premier pada hari Minggu, sepasang pertandingan dipilih untuk disiarkan di televisi. Pertandingan ini biasanya berlangsung pada pukul 2 siang dan setengah 5 sore. Namun minggu ini dengan 5 pertandingan pada hari Minggu, 2 pertandingan yang disiarkan televisi di Sky Sports ditayangkan pada pukul 1 siang, yakni West Ham v Everton, dan setengah 4, yakni Manchester United v Manchester City. Banyak spekulasi di media sosial mengenai alasan perubahan jadwal. Banyak yang menghubungkan dengan fakta bahwa jam berubah pada Sabtu malam, namun kenyataannya keputusan itu dibuat di awal musim setelah berkonsultasi dengan klub dan polisi setempat, seperti yang dijelaskan Manchester United di situs klub mereka. Sergio Aguero mengatakan bahwa United tidak pernah lemah dan selalu bangkit kembali dari periode buruk. Menurutnya derby ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Erik ten Hag sulit mendapatkan tempat untuk Mason Mount di timnya, meski Manchester United sangat membutuhkan pemain seperti Mason Mount.
dilema tak terduga seharusnya sudah bisa diramalkan. Ketika Manchester United bekerja keras sekali lagi di Liga Champions, berjuang untuk mendapatkan energi, daya dorong ke depan, dan seseorang yang mampu merebut kembali bola dalam posisi untuk menyakiti Copenhagen, Mason Mount menyaksikan dari bangku cadangan, di mana ia bertahan selama 97 menit saat awal direkrut. Ten Hag siap menurunkan formasi 3 gelandang. Casemiro berada di trio lini tengah bersama Mount dan Bruno Fernandes di awal musim. Setelah kemenangan atas Wolves dan kekalahan dari Tottenham, Galatasaray, dan Crystal Palace, rencana itu dikesampingkan dan mungkin sudah dibuang seluruhnya. Rencana B terlihat melawan Brentford yang menampilkan Casemiro dan Sofyan Amrabat di belakang Mount dan Bruno, berlangsung kurang lebih 1 jam. Rencana C yang menghasilkan 3 kemenangan berturut-turut justru tidak melibatkan Mount. Scott McTominay pada dasarnya menggantikan Mount, dan United terlihat seperti tim yang cocok dengan pemain Skotlandia itu di lini tengah. Dia mencetak 3 gol dan bermain luar biasa, namun yang terpenting, dia punya pengalaman bermain dalam peran tersebut, lebih dalam dari Bruno, lebih maju dari Casemiro atau Amrabat yang tidak dimiliki Mount. Dan Ten Hag sekarang mungkin telah menyadari bahwa rekrutan musim panasnya yang bernilai besar bukan hanya tidak terbiasa dengan peran tersebut, tetapi juga tidak cocok untuk itu. Mount bermain di sayap untuk Chelsea atau sebagai penyerang terjauh dalam formasi 3 lini tengah. Amrabat, Casemiro dan Mount bisa diterapkan, tapi lalu di mana Ten Hag memasang Bruno? Terbuang di sayap. Mungkin disinilah Mount patut dicoba. Tapi Ten Hag tampaknya sangat ingin bertahan dengan Marcus Rashford dan Antony, tidak peduli betapa tidak efektifnya mereka, dengan atau tanpa bola. Bek Fiorentina, Michael Kayode, dikabarkan dipantau oleh 3 klub terbesar Liga Inggris, meski telah menandatangani kontrak baru jangka panjang dengan klub Italia, hingga Juni 2028. Pemain internasional Italia U21 ini memulai karir mudanya bersama Juventus, dan kemudian membela Gozzano sebelum melakukan debut tim utama untuk Fiorentina awal musim ini. Pemain berusia 19 tahun ini telah tampil 8 kali untuk klub Italianya musim ini, termasuk 6 penampilan di Serie A, dan baru-baru ini menembus starting 11 di bawah asuhan pelatih kepala Vincenzo Italiano. Namun, pengumuman dari Fiorentina pada hari Rabu mengungkapkan bahwa bek sayap berperingkat tinggi itu telah menambahkan tambahan 3 tahun ke dalam kontraknya. Setelah memainkan peran penting di skuad Primavera dalam beberapa tahun terakhir, sebagai bagian dari tim yang memenangkan Coppa Italia 1 kali dan Piala Super Primavera 2 kali, sang bek dinobatkan sebagai juara Eropa pada musim panas 2023 bersama tim Italia U19. Arsenal, Manchester City, dan Manchester United masih tertarik untuk mengontraknya. Trio Liga Premier telah mengirimkan pencari bakat untuk mengawasinya musim ini, dan Fiorentina diperkirakan akan kesulitan untuk mempertahankannya dalam jangka panjang. Ada klaim bahwa gaji Kayode telah dinaikkan secara signifikan menjadi sekitar 1 juta euro per tahun, meskipun ia kemungkinan bisa mendapatkan lebih dari itu dengan pindah ke klub besar Eropa. Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Milan, dan Napoli juga diyakini menjadi pengagum bek kanan tersebut.